Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, beberapa hari yang lalu saya menerima DM untuk sharing mengenai mengelola keuangan pada saat pelajar gitu kan ya. Dulu saya waktu SMA itu memang selalu diberikan uang bulanan oleh ibu sebesar 150.000. Pada kala itu tahun 2011. Nah, di tahun 2011 itu saya kalau ke sekolah naik motor, dimana jarak antara rumah dan sekolah itu sekitar 15 km dan ditempuh selama 30 menit paling lamanya gitu ya. Nah, jadi selama 3 tahun full itu saya hanya diberikan uang 150.000, yang itu terserah deh buat apa aja, yang penting cukup dalam 1 bulan, gak ada yang namanya minta tambahan kecuali hal-hal yang mengenai kebutuhan sekolah. Nah, jadi dari uang 150.000 itu saya bisa sampai membeli pakaian sendiri gitu ya, kepengen ABCD itu masih kebeli, bahkan sampai untuk menambah gitu kan ya, menambah beli handphone keinginan saya. Nah, gimana sih cara saya mengelola keuangan pada saat pelajar di tahun 2011? Nah, ini bisa dipraktekkan oleh para pelajar, dan juga ini kalau misalkan ibu-ibu yang nonton atau kakak-kakak gitu kan ya, bisa di-sharingkan ke adiknya, ke ponakannya, ataupun ke anaknya sendiri gitu ya. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah saya menabung. Kenapa sih saya selalu paling pertama adalah menabung? Karena menabung itu nggak boleh di akhir ketika uang kita udah sisa gitu. Tapi menabung itu selalu dari awal, dan nabung itu adalah habit gitu ya. Ketika habit itu sudah terbentuk, jadi kayak kita seneng aja gitu loh, di akhir bulan atau di beberapa bulan kemudian kita tuh masih punya uang tabungan, uang pegangan gitu, yang bisa kita beliin untuk apa aja yang kita pengenin. Nah, dulu sebesar 150.000 1 bulan itu saya selalu menyisihkan dalam 1 hari sebesar 2.000 rupiah gitu ya, sesuai kapasitas aja gitu. Sebulan kita punya uang berapa, dan 1 bulan itu juga kita harus menabung berapa. Jadi saya dulu selalu menabung dalam 1 hari 2.000 rupiah. Pokoknya harus 1 hari 2.000 rupiah. Ya dulu memang tidak besar-besar amat ya, maksudnya 20 kali 30 hari itu hanya sebesar 60.000. Tapi paling tidak ketika saya membutuhkan uang untuk membeli pulsa ataupun yang lainnya, itu 60.000 cukup untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah saya selalu membawa bekal ke sekolah. Jadi ini hebat banget sih menurut saya, dan ini prestasi saya yang pernah saya posting di Instagram beberapa minggu yang lalu. Itu mengenai membawa bekal setiap hari selama SMA, dan saya tuh selama SMA 3 tahun full ke kantin itu seingat saya cuman 3 kali, dan 3 kali itu pun dibayarin oleh sekolah karena memang pada saat itu sedang mengikuti lomba gitu. Jadi latihan-latihan di sekolah, hari Jumat nggak bawa bekal, akhirnya dibeliin makanan oleh sekolah. Dan saya ingat banget itu cuman 3 kali saya pergi ke kantin sekolah gitu kan untuk makan, dan itu bukan uang jajan saya juga gitu dibayarin. Nah, saya sampai heran juga kok saya bisa gitu ya, kayak gitu karena memang tiap hari itu saya selalu ngebekal. Jadi paling tidak uang 150.000 dalam 1 bulan itu cukup untuk saya menabung, cukup untuk uang bensin, cukup untuk uang-uang yang lainnya gitu. Jadi kan nggak harus ngeluarin jajan tiap hari, nggak harus makan siang di sekolah, karena kan kalau SMA pasti pulangnya itu lebih dari jam 2 gitu kan ya. Nah, yang ketiga ini yaitu saya memiliki penghasilan tambahan. Nah, pada saat itu saya memang sudah mulai berjualan. Sebenarnya itu jualannya udah dari SMP kelas 3 gitu. Saya berjualan apa sih? Saya berjualan pulsa, teman-teman semua gitu kan. Jadi itulah yang saya lakuin gitu.
saya jualan pulsa ke teman saya gitu, jadi cuman dari mulut ke mulut gitu kan. Apalagi sekarang gitu kan ya, banyak banget hal-hal yang bisa dilakuin, misalkan jadi panitia sesuatu program ataupun yang lainnya gitu. Nah, semoga hal-hal ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini kalau misalkan ada yang kurang silahkan ditambahkan dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.